Persija kena sanksi uang juga kan lumayan nilai gede kan, puluhan juta gitu. Dan kita nggak bisa nonton. Jackmania berkali-kali ngalamin tidak boleh nonton. Nggak boleh nonton ya. Kita udah dihukum kandang nggak boleh nonton pertandingan Persija langsung. Bahkan tandang pun kita pernah dihukum gitu. Persija pernah kena hukuman 5 kali tandang nggak boleh nonton. Rangka terakhir tuh kita udah tertipin baju rasis, ujaran kebencian, medsos. Yang terakhir kita dipertemuin tuh. Silaturahim langsung ya. Langsung nih. Iya. Bukan hanya ketua-ketuanya, tapi anggotanya grassroots-nya langsung. Dan itu harus diuji. Dan alhamdulillah sekarang itu teruji gitu. Iya. Halo, welcome to Kongko Podcast. Komat Kamit bareng engkau. Halo teman-teman semua, anak-anak muda dimanapun kalian berada. Kita pada episode pertama dari Kongko, Komat Kamit bareng engkau. Coba kita tebak, teman-teman bisa tebak ya. Kira-kira siapa nih engkau hari ini, tamu kita hari ini? Ada yang bisa tebak nggak kira-kira siapa? Daripada kita tebak-tebakan, langsung aja kita sama-sama ngobrol bareng. Kebetulan di sini sudah hadir abang kita, Bang Irlan. Oke, Bang Waris. Bang Irlan boleh disapa. Jackmania. Gue Abi Irlan. Biasa orang nyebutnya Abi Irlan. Oke. Jadi Abi, kita panggil Abi ya. Kita bakal ngobrol nih Bi. Boleh, siap. Jadi kita setting tema hari ini, kita ngobrol tentang pemuda, olahraga, dan masa depan. Wih deh. Kira-kira ngobrol seputar itu lah Bi. Tapi mungkin di awal kita coba dalamin dulu nih tentang Abi ya, Abi Irlan. Nah, coba Abi Irlan boleh cerita gak masa kecil Abi Irlan lah kira-kira sampai sekarang nih. Masa kecil masih anak-anak gitu ya? Iya. Waduh. Lahir di mana? Besar di mana? Kalau gue lahir di Jakarta Selatan. Jadi waktu itu rumah kebetulan di Hidup Baru. Jadi orang tua dulu tinggal di Hidup Baru, Jakarta Selatan. Dan apa itu Bi? Kenapa? Masuknya kecamatan mana? Masuknya Kecamatan Kebayoran Baru. Oke. Baru di Gandaria, Gandaria Utara apa Gandaria Selatan lupa. Jadi tinggal di situ. Dan lahir itu sampai sekarang rumah sakit masih ada tuh. Jadi rumah sakit Muhammadiyah pas depan Taman Puring. Itu. Jadi orang tua gue tuh lahirnya di situ. Terus jelang SD lama masih di sekitaran Haji Nawir di dalam. Sampai terakhir SD-nya di Lebak Bulus. Di SD Lebak Bulus. SMP di Antasari, SMP 250. Dan SMA sempat di 2 sekolah waktu itu. Gitu. Di kelas 1-nya di SMA 46 dan kelas 2 kelas 3 Texas ya. Siap. Nah, kelas 2 kelas 3-nya pindah di SMA 47 Tanah Kusir. Oke. Dan lulus SMA lanjutin sempet lagi tuh kan ikut UMPTN ya. Dulu kita UMPTN tuh, ujian masuk perguruan tinggi. Cuman gak berhasil. Yang pertama nggak lolos gitu ya, akhirnya sempat ikut kursus bahasa Arab. Waktu itu sempat, kalau dari wajah sih nggak usah kursus. Jago bahasa Arab. Waktu itu ikut di Al-Hikmah tuh sempat. Jadi di Mahat Al-Hikmah ngambil LPBA bahasa Arab. Gini-gini angkatan pertama. Ikut di Mahat Al-Hikmah ngambil LPBA bahasa Arab. Nah, tahun kedua nyoba lagi tuh Bang Farid. Ikut UMPTN. Ngambilnya ngambil UI lagi, cuman gagal lagi. Nah, cuman bareng kita ikut juga tes ke IAIN saat itu. UIN nih sekarang ya. Nah, sekarang UIN. Dan alhamdulillah diterima di IAIN, Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab. Jadi jebolan lulusan UIN nih? UI negeri ya? Iya negeri. Ini sih IAIN bukan UIN kan? IAIN ya. Belum. Berarti tahun berapa tuh Bang? Masuk tahun 95. Angkatan 95. Angkatan 95, iya. Iya, berarti kalau kita runut memang lahir besar di Jaksel ya. Di Jaksel ya. Jadi Jaksel. Anak Jaksel beneran. Anak Jaksel kan. Bukan cuma kelahiran anak Jaksel tapi lahir besar di Jaksel ya. Di Jaksel ya. Jadi lahir. Masih ada tuh rumah masa kecil. Kalau rumah masa kecil tempat dulu lahir masih ada rumahnya. Dan rumahnya itu
tapi udah bukan milik orang tua. Iya. Jadi rumahnya itu bahkan belum berubah tuh Bang. Oh gitu. Rumahnya masih bener-bener rumah zaman dulu Iya. orang tua tinggalin. Jadi masih ingat banget karena waktu kecil itu bentuk kita tahu banget itu rumah modelnya kayak gitu. Kalau sekarang sering lewat situ agak kangen juga sih. Ini punya uang pengen beli lagi deh tuh. Karena itu benar-benar nggak berubah itu. Nggak berubah ya? Nggak berubah dan itu sih gokil kalau kita ambil lagi tuh rumah. Itu berapa bersaudara? Abang berapa bersaudara, Bang? Berlima. Oh, berlima. Jadi Memang ada keturunan apa? Campur ya? kalau orang tua ya ada keturunan. Oh iya, iya. Soalnya kalau kita ketemu nih, ya nama Abi udah gitu wajah nih, ini bukan apa namanya campuran nih Mas. KW ya. Enggak asli orang sini KW. Dari apa itu ayah? Kalau ibu ada keturunan Belanda. Ibu Belanda. Orang Belanda gitu. Jadi darahnya di situ ya campurnya. Ya. Jadi mungkin dulu kakek itu penjajah kali ya. Menikahi pribumi. Pribumi ya. Iya. Jadi besar sampai nikah sekarang tinggal di mana? Tinggal sekarang di Tangsel, di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Di Jakarta Coret, Jakarta Selatan Coret. Ujungnya, iya betul. Iya, ya udah berkeluarga. Alhamdulillah udah berkeluarga, istri 1, anak 4. Anaknya 4. Paling gede udah gede kali. Paling gede baru lulus SMA tahun ini. Oh, Alhamdulillah ngelanjutin juga dapat di UIN. Di UIN. Wede. Satu alma mater sama ini ya bapaknya ini. Berarti 4 anak paling kecil masih paling kecil baru masuk SMP tahun ini. Masuk SMP. Berarti nikah tahun berapa itu? Nikah itu pas saya usianya 30 tahun, itu tahun 2000 berapa lupa lagi. Iya loh. 2004 ya. Nih kita dalamin dulu ya, Bi ya. Iya, boleh. Ketemunya siapa? Nama istrinya siapa nih, Bi? Nama istri Mira Dewi. Oh, Bang. Bukan nikah 2 orang ya. Iya. Mira dan Dewi, ntar orang bikin gitu kali Mira dan Dewi. Mira Dewi itu satu nama gitu. Iya. Oh, berarti nikah umur 30 ya? Umur 30, istri umur 25 lah saat itu. Ketemu di kampus? Ketemu bukan di kampus, karena waktu itu sempat kuliah sambil kerja ya. Jadi istri itu temen satu kerjaan waktu itu. Iya. Dia kuliah di sebelahnya IAIN saat itu, ada SEBI. Oh, SEBI. Si Syariah Banking Institute itu. Iya. Berarti sekarang aktivitas banyaknya di mana nih, Bi? Aktivitas banyaknya sekarang pas nikah sama istri, berhenti kerja dan kita lanjutin usaha tuh. Jadi pas abis nikah nggak lama lagi tuh kita buka usaha. Kayaknya Anda lihat kemarin outlet ini nih, baju merchandise. Nah, merchandise itu setelah merchandise itu baru. Oh, baru. Jadi kalau yang lamanya itu kita malah justru buka usaha. Jadi ada warung ayam penyet gitu. Oh, penyet, pecel ayam. Nah, itu istri itu yang masak. Oh, jadi sekarang aktivitasnya bantuin istri di warung itu. Usaha kuliner ya. Nah, jadi itu warung seumur anak pertama tuh. Oh gitu, di daerah? Di dekat rumah, di Pondok Cabe. Harus mampir ke sana. Siap. Mbak itu ayam penyetnya. Wah, itu banyak yang udah pernah nyobain dan ya alhamdulillah luar biasa. Masya. Karena udah 19 tahun lah kita itu ada. Iya. Sama merchandise itu tadi ya? Sama merchandise. Tadi merchandise beda tempat. Cuman karena kita tutup di outlet yang pertama, ya kita gabungin ke warung gitu. Oh, oke. Merchandise seputar Jackmania, Jakarta, Persija. Oke, waduh, mampir juga lah nanti kita. Sebelum makan langsung beli baju. Beli baju cocok. Nah, kita kan kalau mengenal Abi Irlan nih, kalau anak-anak Jaksel atau anak muda di dunia bola tuh, wah Abi Irlan ini supporter Jackmania garis keras. Nah, pokoknya gagah lah. Soalnya saya ingat betul ya, saya ketemu Abi Irlan tuh dulu. Saya masih SMP kayaknya dah. Tapi sampai sekarang kayaknya semangatnya nih masih kelihatan kerasa lah gitu. Boleh cerita gak Bi tentang dunia supporter lah, mungkin sejarah yang Abi dapetin ataupun Abi alami lah di dunia supporter ini. Supporter tuh gimana tuh kisah-kisahnya? Dari SMP Bang. SMP, saya SMP di 73. Dulu gede juga ya? Sama, gedean sekarang nih. Jadi nggak beda ada gue sekarang. Iya makanya. Sosok Bang Parti yang gede gitu. Masih SMP betul. Iya, kalau supporter iya emang bener sih teman-teman nyebutnya Abi Irlan ya, karena panggilan nonton bola dulu awal-awal The Jack manggil justru Arab waktu itu. Oh gitu. Cuman karena pas udah punya anak manggil kan masih kecil tuh, Abi ya. Jadi terbiasa teman-teman Jackmania manggilnya Abi gitu kan. Makanya mereka nyebutnya ada Pop Abi, Irlan, Bang Abi kan gitu ya.
Karena pikirannya mungkin namanya Abi kali ya. Abi, Padahal iya. dikit banget. Tahun berapa itu Bi masuk dunia itu? Maksudnya supporter. 98 akhir. 98 akhir ya? Jadi itu masuk ceritanya tuh masuk dunia supporter bener-bener dukung total. Itu abis reformasi tuh. Oh, Walaupun sebelumnya dari SMA kita udah nonton bola. iya iya. Masa itu masih perserikatan tuh. Iya, itu stadion kan tinggal lompat dong Lebak Bulus. Dari IAIN ke Lebak Bulus ya deket. Iya benar. Bola itu karena abis reformasi Heeh. jenuh dengan Inilah ya, dulu kan. zaman-zaman dulu. Atau turun, terus teman-teman mahasiswa tetap aksi, tetap menuntut reformasi, tetap reformasi. Cuman ngeliatnya kok udah nggak idealis lagi. Nah akhirnya udahlah, kita sama juga teman-teman. Pengen gue nonton bola. Kita pulang kampus tuh ngeliat anak-anak DJ lewat tuh kan. Oh, Oren-oren, lihat metro, naik bis angkot. Ya udah akhirnya ada berarti ada pertandingan nih. iya. Gue nonton. Di situ tuh mulai tumbuh rasa pengen nonton terus gitu kan. Apalagi kan yang tadi gue bilang pertama kali nonton di era perserikatan. Perserikatan tuh kan cuman 8 besar kita nonton kan. 8 besar itu kan ke Senayan semua tim kan di Indonesia. Jadi tim yang lolos 8 besar tuh main di Senayan. Nah kalau ini kan dari putaran pertama tuh karena sistem itu kompetisi penuh kan. Ya udah jadi wah ada Persija. Jadi seminggu itu nonton bola tuh bisa sekali atau 2 kali. Oh, iya. Nonton akhirnya jadi jatuh cinta dan Oh, iya. 99 akhir baru tuh kita daftar jadi anggota Jackmania. Oh, 99 berarti udah berapa tahun nih? Hampir 25 tahun. Tahun di Jackmania. Nah pas tahun pertama 99 sampai 2000 ya udahlah kita masih jadi nonton jadi anggota masih biasa. anggota biasa. Dan itu gabungnya kita lagi tuh di Korwil IAIN. Jadi waktu itu ada Korwil IAIN. Jackmania kampus kalau sekarang. Di kampusnya dulu kita. Kampus tuh dulu awalnya di Jack tuh ada 3 tuh. IAIN, Perbanas, dan Universitas Syahid. Oh, Syahid ya? Syahid itu juga pernah ada Korwil tuh. Syahid, Perbanas, dan IAIN. Lalu akhirnya berkembang ada lagi UBK itu terakhir. UBK ini Cikini. UBK Cikini dan berubah akhirnya nggak boleh lagi pakai nama kampus. Selain nama wilayah. Oh iya. Karena Korwil itu kan koordinator wilayah harus berdasarkan wilayah. Tingkatannya itu kelurahan atau kecamatan. Nah karena peraturan ADRT nggak boleh atas nama selain wilayah, ya udah kita nggak ada kita nama Korwil atas nama kampus. Nah GK waktu itu kita bikin nama garis keras tuh, walaupun nggak nama wilayah. Tahun berapa tuh garis keras itu? Garis keras ada itu 2000 pas gua gabung di The Jack 99. Akhir pas 2000 awal itu udah ada GK. Oh GK jadi udah bikin baju. Walaupun belum ada Korwil aja udah sendiri ya teman-teman yang berangkat bareng dari dulu kan kerja di Dunkin Donat. Jadi teman-teman kantor gua. Dunkin Donat mana nih? Awalnya Dunkin Donat itu di Mampang lagi? Di Arteri. Arteri. Iya. Sebelum ada Gandaria dulu. Kita di situ pertama kali. Karena ngajak teman-teman untuk nonton Persija tuh. Sambil kuliah dulu, sambil kerja juga. Ajak anak-anak teman-teman kerja dari yang kerja di outlet, orang dapur, drivernya. Banyak akhirnya jadi beberapa cabang tuh. Di sekitar situ udah gabung kita nonton bola bareng kumpulnya di atas. Ini sambil ngebungkus ini nggak donat-donat sisa ya? Udah kita gabung teman-teman nonton ke Lebak Bulus. Nah itu baru kita bikin tuh namanya garis keras. Oh, jadi Abi ini founder lah ya? Salah satu pendiri ya? Atau pendiri utama lah ya? Awalnya nggak niatnya juga sih bikin garis keras. Cuman pengen bikin aja nama apa sih kira-kira ya. Tahun 2000 tuh ya? Tahun 2000 awalnya. Jadi kita bikin baju garis keras itu hanya teman-teman Dunkin, teman-teman kerja, sama teman-teman SMA. SMA gue ajak juga nonton Persija. Udah kita bikin baju garis keras. Baju garis keras. Awal mula bikin garis keras sih sebenarnya lebih diilhami nama militansi aja kali ya. Militansi loyalis atau yang pendukung fanatik. Nah dulu gue inget banget pertama kali kenapa namain garis keras. Kan dulu sempet rame tuh Islam garis keras lah gitu. Jadi dan cuma kalau kita lihat kan yang namanya Islam garis keras siapa sih kan orang-orang. Iya kayak ekstrim ya. Ininya justru ini
orang-orang yang loyal banget gitu harga mati. Nah akhirnya gue terilhami dari situ tuh. Oke. Pengen menjadi pendukung Persija yang terdepan, gitu fanatik. Ya. Persija di mana dan kapanpun dia harus nonton tuh. Oke. Nah, konsekuensinya ketika nonton bola di mana dan kapanpun berarti harus ngeluarin waktu sama biaya kan. Yes. Itu makanya gue namain garis keras. Kan nonton Persija di mana pun. Dan ngorbanin waktu lo sama biaya tuh untuk nonton Persija. Oh iya, siap. Nah, cerita ini dong Bi, mungkin apa ya beberapa momen berkesan ya yang di dunia supporter lah yang mungkin lo pernah ini Bi alami lah. Kalau di dunia supporter sih hampir semuanya berkesan kali. Oh iya. Ketika ada pertandingan Persija main di kandang, itu kita udah waktunya udah inilah istilahnya. Udah refreshing gitu ya jadinya. Kegiatan lain, kita udah pokoknya wah Persija mau tanding nih, udah disiapin tuh mungkin udah jauh hari tuh. Jadwal udah kita catat nih Persija. Sampai hari haknya, udah pikiran kita tuh hanya mau nonton Persija doang. Dia main jam berapa? Jam 4. Jam 10 pagi aja kita udah ini ya. kacing panasan. Kita hidup. Memang garis keras ya Bi ya. Duka mungkin nggak ada dukanya kali, semua serba suka gitu kan. Karena emang itu yang kita nanti kan. Iya. Dan kalau dibilang paling berkesan, kita nonton bola, tadi gue bilang, kandang udah berkali-kali kan kita, tapi nggak ada bosan ya kan, kita nonton lagi di situ. Pemainnya masih Dede juga, jadi emang nggak ada bosan. Begitu pula kalau kita keluar, kita kemana? Misalnya ke Malang. Kan udah berkali-kali kita ke Malang, nggak ada bosan, tetap aja masih ke Jogja, tetap masih pengen ke Jogja. Ke Bali, pengen tetap ke Bali nonton bola. Jadi nggak pernah bosan. Tetap aja itu kayaknya berkesan semua. Kalau pertandingan nih misalnya ada nggak yang kayak benar-benar kayak wah gue inget banget tuh momennya itu misalnya? Kalau momen yang nggak pernah terlupakan itu tahun 2001 kita juara lawan PSM. 2000 aja kita sempat kalah kan semifinal ya. Lawan PSM juga ya. PSM juara kan 2000. Itu kita sempat kalah tuh sama PSM. Nah itu paling sedih banget tuh. Karena kita udah sampai kita udah all out gitu kan, udah dukung Persija. Tuh, udah tinggal selangkah lagi gitu. Nah itu kan, wah sedih banget karena ya kayaknya, waduh sampai bilang sama Bung, waduh Bung kita kurang apa nih ya kok nggak ngasih kemenangan gitu. Iya. Itu tuh paling inget banget. Terus sama 2006-2004 Ji, yang kita pas yang juara Persebaya. 2004-2003 ya? Yang pas Persebaya juara 2004 itu kita termasuk itu juga tuh karena kita cuma beda poin 1 gitu. Kalau kita seri aja tuh itu juara. Sangat sama Persebaya di kandang Persebaya. Saat itu kita udah rencana mau berangkat tuh bahkan. Nah ini Bang aja itu yang bikin tuh. Jadi ada tur adrenalin. Dari Lamongan mau ke Surabaya, kita mampir dulu di Kediri. Dari Kediri kita baru besoknya mau berangkat pertandingan terakhir penentuan lawan Persebaya. Itu penentuannya lawan Persebaya di kandang Persebaya, lawannya Persebaya. Itu makanya aduh, kita harus menang, harus seri minimal kan. Kita udah sempet nahan seri cuman terakhir bobolan. Jadi agak. Itu zamannya siapa berarti Bang ya pemainnya? Itunya Samsidar. Ya kan? Makanya itu Samsidar tuh digantung jadi golnya. Aduh itu di Batu itu paling termasuk paling ini ya. Paling sedih tuh yang kita gak bisa lupain juga. Terus sama itu 2004. 2005 final dua-duanya gitu. Oh ya final dua ya. Itu Persija final liganya lawan Persipura. Pokoknya lawan Arema. Di GBK dua-duanya kita kalah. Padahal kita udah yakin banget tuh menembus tradisi ya, kita nyebutnya menembus tradisi karena juara 2 gelar gitu kan. Ya memang Allah belum berkehendak saat itu kali ya. Jadi sayang padahal tuh kita udah merasa pede banget tuh juara bisa 2 gelar. Oke. Kalau di dunia supporter kita nih Persija nih ada beberapa gitu berarti Bi ya istilahnya. Apa namanya kayak ada garis keras. Ada apa aja situ Bi? Kalau di The Jack kan kita nyebutnya Korwil ya. Korwil. Wilayah yang tadi gue bilang berdasarkan wilayah tuh tingkatannya kelurahan atau kecamatan. Lebar tuh. Di Korwil kita di luar Jabodetabek ada nyebutnya Biro. Jadi ada Biro Tegal,
Biro Solo, Oh, itu orang Dejek juga. Jack luar. Sampai ada Biro Jepang gitu. Oh gitu. Oh, jadi baru diresmiin kemarin. Jadi nyebut kita Biro Tokyo, ya Biro Tokyo ya, Iya. Biro Tokyo kan, Jepang. Gitu. Jadi ada Iya. biro untuk di luar Jabodetabek. Oh. Nah, mengenai yang komunitas tuh banyak tuh nih. Iya. Ada komunitas yang mungkin karena era sporta sekarang kasualan gitu kan. Ultras, nah itu di situ Ultras. ada Ultras, ada juga yang casual, Tiger Boys. Nah Tiger Boys tuh sebelum era kasualan dia udah ada. Udah ada Dia duluan. bareng dengan GK waktu itu. Jadi awal The Jack udah ada juga Tiger Boys. Iya, iya. Ada lagi ya macam-macam firm lah. Iya, iya, Anak iya. muda zaman sekarang kan anak-anak. Jadi macam-macam firm yang mereka kiblatnya ada yang kiblatnya Ultras, ada yang kiblatnya Hooligan. Gitu. Iya, iya. Jadi Kalau macam-macam Jepangnya dukung. kiblat- Iya. Iya, 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 iya. Oke, kalau tadi kalau ngikutin tahun-tahun nih, kalau menurut lu nih Bi, zamannya siapa Persija tuh kayak wah nih keren banget ini, kayak si pemain-pemain ini. Kalau yang paling keren ya udah pasti sih 2018. 19 ya? Paling keren hampir semua tim, semua pemain, semua tahun itu Persija kita selalu disebutnya kan Dream Team ya. Dream Team. Tim ibu kota. Ah, Dari yang gue nonton 99, kita lagi tuh ada siapa idola kita kan sih ya, apa Luciano Leandro kan. Sampai kita juara juga Luciano. Itu kan idola banget. Sampai terus kita punya semua pemain nasional ya kan. Dari Bang Pamungkas, Budi Sudarsono, itu Ismet. yang sebelumnya kan kita banyak tuh pemain siapa? Ada di yang kita sebutnya ABCD, BG, ABG, Ali Yudin, Alidin. Oh iya, Greg Nakolo ya. Wah gila itu. Setiap tahun legion asing Persija pasti keren-keren semua jadi semua. Dan emang membedakan Persija dengan tim lain, pemain asing kita selalu pemain yang pertama kali main di Indonesia. Oh, jadi debutnya di kita di Persija ya? Nah, mau beli pemain tuh yang pemain asingnya dari yang pernah main di sini. Iya, iya. Awalnya tuh Persija dulu kayak gitu. Iya, Dan ya kalau 2018 gue bisa bilang paling keren banget karena semua kita kompak tuh. Iya. Di supporternya kita melakukan away itu keluar kota itu hampir semuanya rekor tuh. Ke Bali, ke Malang. Dari Bali sampai puluhan ribu orang ya? Kita ke Bali sampai 10.000. Ke Malang itu hampir 20.000 atau Oh gila, emang keren sih. Sleman juga, Sleman itu sama tuh, kayaknya 15.000-an atau 20.000. Itu stadionnya bisa setengahnya ini. Dan itu makanya kan kita sampai ada di timur, Iya. ada yang di selatan, kan utara yang di BCS tuh ya, ada di selatan. Itu banyak banget. Terus sampai ke Palembang aja, yang tadinya Palembang cuma 300-an. Waktu kemarin 2015 sampai 3.000. Ke Malang bahkan kita sampai nggak putus tuh rangkaian bis sampai 99 bis. Oh, Dari Jakarta. gila. Itu nggak putus-putus tuh di Jawa. Keren. Tahun 2018 kita kali rekor. Sampai teman-teman bahkan ke Papua kita sampai ada 60 orang berangkat dari Jakarta. Gitu. Iya. Makassar. Jadi emang paling rekor kita 2018. 18 ya, momen ini. Rekor dari away, terus dramatis karena kita tadinya di putaran pertama peringkat nyaris degradasi. Iya. Putaran kedua kita naik. Kita naik ya. Sampai juara gitu kan, sampai juara. Terus apa lagi tuh? Dan bahkan 2018 itu kita ada 6 kandang bahkan. Jadi Persija terus ya. Jadi pindah lapangan mulu ya. Pindah kandang tuh. Jadi di GBK, Sari, Triot, Cikarang. Jadi kita pindah. Keliling. 2018 tuh nggak pernah terlupakan. Karena juara kita setelah 2001. 2001, 17 tahun ya puasa. Juara lagi dan itu kita ngawinin gelar tuh. Langsung jadi, ini ya. Presiden. Piala Presiden betul. Kita juara. Wah gila sih itu momennya kebayang tuh. Terus sama kita juara turnamen di Malaysia. Ya. E-board turnamen apa gitu ya. Jadi ngawinin kayak 3 ya. Kan. Wah gila. Dan 2015 juga kita 2 kali konvoy kan. Iya betul. 2 kali konvoy. Arak-arakan. Dari Senayan sampai ke Balai Kota. Dan itu wah makanya kalau 2018 tuh kayak ini banget ya, kayak momen apa masa jaya. Ikhwania, Iya. Persija sampai ya semua ini ya, semua perangkat
Iya. dari official, manajemen sampai Pemda gitu karena kita sinergis tuh. Iya. Jadi gimana sinergisnya lah gitu. Jadi kerasa semuanya bergerak bareng ya. Berarti 2018 tuh kayak suka dan duka campur gitu. Campur. Cakep. Nah, tapi pasti ada secara umum nih Bi, kan di dunia supporter kan beragam ya. Ya kalau kita mau ngobrolin sisi kegelisahan ya. Kan masih lah, mungkin udah berkurang sih kalau gue lihat sih Bi memang terkait antara supporter klub A dan klub B atau kita dengan klub lain konflik. Itu kan lama-lama berkurang tuh, tapi kan sedikit banyaknya ada juga tuh hal-hal kayak gitu ataupun hal lainnya. Nah, kegelisahan apa nih yang kalau menurut lo Bi yang lo juga dapetin dari teman-teman, ini kegelisahan kita nih sebagai supporter? Iya, yang pasti kegelisahan kita kalau bagi supporter itu nggak bisa nonton timnya langsung tuh. Jadi kita kena hukuman misalnya tanpa penonton. Oke. Nggak dapat izin pertandingan. Kalau tanpa penonton biasanya karena ulah supporter tuh. Iya. Hukuman akhirnya nggak boleh. Itu paling gelisah tuh bagi supporter. Tujuan kita kan nonton bola. Nonton bola, benar. Apalagi misalnya nggak dapat izin pertandingan. Itu udah gelisahnya luar biasa. Nah, jadi ketika kita udah bisa nonton, kita bisa nikmatin tim kita nonton langsung. Ya kita pengennya kita nonton terus kan, nggak ada hukuman. Hukuman itu kan biasanya dibuat oleh ulah kita juga nih. Iya. Ada keributan antar supporter, supporter turun ke lapangan, supporter ribut dengan polisi, nah kayak gitu. Jadi dampaknya ini ya. Dampaknya pasti Persija kena sanksi. Iya. Persija kena sanksi uang juga kan, lumayan nilai gede kan, puluhan juta gitu. Dan kita nggak bisa nonton. Jackmania berkali-kali ngalamin tidak boleh nonton. Nggak boleh nonton ya. Kita udah dihukum kandang, nggak boleh nonton pertandingan Persija langsung. Bahkan tandang pun kita pernah dihukum gitu. Jadi Persija pernah kena 5 kali tandang nggak boleh nonton. Oh gitu. Udah biasa kan? Iya kebayang sih. Sering banget. Sampai saking kita dikekang nggak boleh nonton. Namanya kita dilarang. Katanya berapa orang yang nonton ya? Iya betul. Jadi, ngelihat itu semua. Akhirnya gue sih pengen ya udahlah kita nonton bola, kita fanatik, kita militan, ya udah dukung tim sebatas kita sebagai supporter kan, kita pemain T12 karena biar juga kita ini pemain juga gitu, pemain T12 yang harus menjaga tim kita. Iya, jangan cuma emosi sesaat hilang kesempatan nonton berikutnya. Oke, militan boleh, nah, kita dukung sebatas-batas. Iya, aturannya ya. Jadi ya udah lu tunjukin kreativitas lu. Iya. Kreasi lu kan, nyanyian lu, chance lu, chance yang gede, yang teriak-teriak kayak gimana lu tunjukin di situ. Jadi tanpa lagi ada kekerasan, itu yang gue mauin gitu. Iya. Dan alhamdulillah bukannya menganggap musibah itu sebagai kita syukuri gitu. Iya. Kan di balik musibah kan kita pasti ada ada hikmahnya. Ada hikmahnya gitu kan. Betul. Hikmah dari Kanjuruhan, gue melihat teman-teman akhirnya sadar gitu kan, sadar untuk menurunkan ego nih. Iya. Aktivitas kita gitu, mencoba untuk mengakhiri permusuhan kan. Walaupun tragedi Kanjuruhan bukan karena bukan antar supporter kan. Iya. Cuman dan mana juga. Iya. Itu ada keterlibatan kita nih. Keterlibatan kita di mana? Kan ada aura rivalitas ya. Iya. Itu kan pertandingan Persebaya lawan Arema. Jadi kan auranya masih panas tuh. Betul. Jadi Aremanya menyambut rivalnya gitu. Iya. Persebaya di kandangnya udah kita ciptakan tuh suasana yang benar-benar angker tuh bagi kita. Itu pula kalau Persija main di kandangnya lawan Persib. Kita akan menciptakan aura yang angker tuh di kandangan. Begitu pula Persib kalau menjauh Persija diciptakan juga suasana yang angker juga. Nah, kayak gitu-gitu kan kita jadi panas tuh suasana. Betul. Gitu antara gini Kanjuruhan. Alhamdulillah teman-teman sudah sadar, kita menurunkan ego kita, meredakan tensi pertandingan, dan akhirnya kita mengakhiri permusuhan tuh. Kita coba jalin komunikasi dengan teman-teman di Boboto, Viking. Begitu pula ke Surabaya, ke Bonek gitu. Jadi memang tragedi Kanjuruhan meskipun sampai sekarang belum kelar ya, Bi. Belum kelar. Kayaknya masih sulit di ini ya. Sama dari kita juga ya, supporter Aremania juga belum begitu solid untuk menyatukan suara dan sikap tuntutan perjuangan mereka tentang tragedi Kanjuruhan. Dan kita juga teman-teman supporter lain ini bingung nih mau. Iya, jadi memang kita terlibatnya juga bingung ya. Tapi yang jelas kita berduka banget itu. Makanya gua bola saat ini nih
yang gue perjuangin pertama di samping kita nonton klub kita itu, yang gue perjuangin lagi pertama ya udah kita pengen suasana bola ini yuk nyaman lagi nih, nyaman buat semuanya nih. Jangan lagi ada kekerasan di sepak bola. Cukup kekerasan itu ditragedikan Juruhan. Cukup nyawa itu hilang di sepak bola terakhir situ ya. Juruhan. Jangan lagi ada orang tua yang menangis lagi karena anaknya nonton bola gitu. Nah udah ya sekarang yang gue perjuangin cuman ya udah yuk kita nonton bola, kebanggaan kita aja kita tonton, kecintaan aja yang selalu kita tunjukin aja. Karena dulu awal-awal sebelum tragedi Kanjuruhan di Jackmania, Bung Ferry kan salah satu dedengkot kita lah ya, panutan kita di dunia supporter di Jackmania, pendiri Jackmania. Dia selalu bilang kebencian lo, kecintaan lo sama klub lo nih, jangan sampai dikalahkan oleh kebencian kita sama musuh-musuh kita. Lu cinta sama Persija, jangan sampai kalah sama kebencian lu ke Viking, kebencian lu ke Bonek gitu kan. Itu yang pertama ditanemin. Jadi kita harus utamakan kecintaan sama Persija lah. Yang kedua, sportivitasnya Bung Ferry nih, sportivitasnya Jackmania itu bukan hanya menerima kekalahan. Kita harus siap menerima perbedaan warna tuh. Jadi, penting itu Bang, bener. Jadi itu harus siap nanti di tribun ada warna bukan hanya oranye nih, ada biru, ada hijau, ada merah kan gitu. Nah, Bung Ferry sampai kayak gitu tuh ngajarin ke temen-temen. Dan alhamdulillah bisa terrealisasi sekarang ini. Dan jauh-jauh hari bahkan Bung Ferry sempat gue tanya kan, Bung, mungkin gak sih kita bisa satu tribun lagi sama Bonek sama Viking? Bisa aja lah. Asal kita akhiri tuh, akhiri segala seruan-seruan, cacian-cacian makian, rasis-rasis itu, kebencian-kebencian itu. Satu yang harus kita tertipin kalau Bung Ferry itu minta baju nih. Dulu kan zaman kita di Lebak Bulus, Senayan kan banyak tuh baju-baju rasis. Betul. Itu di sweeping sama Bung Ferry tuh. Jadi nggak boleh lagi ada baju-baju rasis yang dijual di Lebak Bulus sama di GBK. Sweeping tuh. Itu harus dihilangin tuh, nggak ada lagi. Yang kedua, jangan lagi ada nyanyian-nyanyian ujar-ujar kebencian yang hina ya. Jadi nggak boleh tuh lagu-lagu penghinaan. Itu udah kita jalanin. Yang ketiga, harus tertipin juga medsos. Jadi medsos yang caci ujaran kebencian terus dihilangin. Ditertipin. Soalnya gue juga tahun berapa ya Bang, mulai ada yang baju sebelahan tuh. Persija Persib satu baju. Iya betul. Iya, enggak yang ini Bang, maksudnya yang ini di ada Viking sama sebelahan. Iya, jadi satu baju dua klub. Jadi dua klub. Ada tuh ya. Jadi sebutnya apa ya? Iya benar. Jadi udah kolaborasi gitulah. Dan yang terakhir, langkah terakhir tuh kita udah tertipin baju rasis, ujaran kebencian, medsos. Yang terakhir kita dipertemuin tuh. Silaturahim langsung ya. Iya. Bukan hanya ketua-ketuanya, tapi anggotanya grassroots-nya langsung. Dan itu harus diuji. Dan alhamdulillah sekarang itu teruji gitu. Iya. Keren. Viking di mana aja, udah nggak ada masalah gitu kan. Iya. Jack dengan Bonek juga kan. Dan alhamdulillah kemarin ini gue bahkan Jackmania tuh diterima di Surabaya. Jadi hampir 500 The Jack diterima di main ke Surabaya ya. Uji coba ulang tahunnya Persebaya yang ke-96. Jadi undang, nonton langsung, nyanyi bareng, beratribut, dan nonton aman gitu. Cakep tuh. Itu keren banget, makanya gitu ceritain aja kebayang kayak wah ibarat sempat merinding benar. Karena nggak nyangka akhirnya kita bisa nonton di GBT langsung, nonton Persija lawan Persebaya. Gua nangis, merinding, luar biasa. Excitednya karena nggak nyangka aja gitu tuh akhirnya. Karena kan intinya sepak bola salah satu itu Bi. Ini jadi yang mainnya seru, yang nontonnya guyup gitu. Karena kita ya itu kan yang karena kita kenal sama beberapa pentolan Bonek. Jadi main ceng-cengan tuh. Persija kalah sama terus kita katain lagi. Iya. Dan mereka atraksi, mereka nyanyi, kita adu juga gitu. Kalau kita sedikit, ya udah karena kita tahu diri juga karena kalah banyak, terus mereka diam kita nyanyi lagi. Luar biasa. Kita sering kayak begitu kan luar biasa. Betul. Atraksi, ngadu nyanyian. Iya. Emang dunia supporter ini seru. Di Liga Indonesia ya udah itu aja. Iya ya. Kita bisa mengakhiri permusuhan, kita tunjukin bahwa tribun itu nyaman, aman buat semua gitu. Iya. Itu Siap. Kita banggain. Iya. Hanya itu. Intinya sepak bola kita kan yang kita nyanyiin
Football for Unity. Persatuan. Ya. Oke, nah ini kita masuk secara umum nih Bi. Pengen sih karena kalau gue sih pribadi melihat olahraga sepak bola ini kan kaitannya sama anak muda ya. Mungkin Abi boleh ini nggak kasih pandangan ya. Kayak pandangan Abi kayak ke anak muda sekarang sekaligus apa ya. Mungkin Abi pernah dengerin curahan hati anak muda ya. Gelisah tentang apa sih sebenarnya yang dia digelisahin. Ya kalau anak muda sebenarnya kan mereka itu gampang digerakin ya. Yang penting ada penggeraknya nih. Kayak contoh kemarin kan sempat ramai tuh yang remaja 5 orang itu bersih-bersih kali. Oh iya Pandawara. Pandawara betul, itu. Betul. Keren itu Pandawara tuh. Pandawara cuma 5 orang tuh berarti awalnya bersih-bersih. Terus mereka coba bersihin yang Scoopy lebih besar. Betul. Semua orang ikut, betul. Itu gila sih, keren banget. So anak muda itu sebenarnya cuma butuh penggerak doang tuh. Penggerak untuk gerakin, mereka pasti mau terjun gitu kan. Iya betul. Ini kan kita nggak ada yang gerakin. Iya. Anak muda butuh penggerak doang. Nah, di bola, di olahraga, mereka tuh mencari panutan deh. Mencari panutan, mencari sosok tuh. Kayak gue dulu waktu masih mudanya kan, wah selalu emosi bolanya kan. Tanpa sadar kita nanamin tuh sebenarnya kecintaan mereka untuk cinta Persija kan yang tadi gue bilang gue ajak teman-teman kampus, gue ajak teman-teman SMA, teman-teman kantor untuk nonton Persija, untuk cinta Persija, udah ketanam tuh. Dan tanpa sadar karena gue emosi bergelora, udah ketika ribut, gue lampiaskan kan di situ kita ribut. Dan itu tanpa sadar mereka lihat. Iya benar. Sadar kita bukan hanya menanamkan kecintaan, tapi kebencian juga kita tanamkan. Karena mereka kan nggak ada sosok itu, wah Abi kayak gini-gini. Nah tanpa sadar tuh, makanya ketika gue udah sadar, akhirnya gue coba tuh untuk, wah kita salah nih. Dulu ya udahlah, sekarang kita hanya tanamkan kecintaan aja, jangan lagi ada kebencian. Karena mereka niru kita. Nah makanya untuk yang anak muda, yang jadi sosok panutan, yang ditiru oleh anak bawahnya, ya bawalah terus teman-teman lo nih, hanya pilih kecintaan, kebaikan aja. Iya. Karena nanti mereka ngopi gitu ya, lebih pasti. Gitu. Nah itu jadi buat anak muda ya itu yang kita minta. Yang penting jangan sampai terjebak kayak macam narkoba gitu-gitu lah Bi. Iya. Alhamdulillah ya. PR itu dari dulu nekenin banget itu. Iya kita dulu bahkan nonton bola nih. Supporter pasti mabuk dong. Nah cuma Bu Ferry batasi untuk mabuk. Jadi nggak boleh mabuk di sekretariat Jackmania. Kita tuh boleh mabuk tuh. Dulu kita ada Stadion Menteng, kita ada Lebak Bulus, sampai di Kuningan, itu sekitar situ nggak boleh mabuk tuh. Jadi udah langsung di ini ya. Yang kedua di kereta. Kan kita naik kereta tuh. Jadi sepanjang perjalanan kita mau ke Jogja, kita mau ke Jawa Timur, udah ada mabuk tuh sepanjang di dalam kereta tuh. Kedua sama di stadion. Tiga tempat itu diharamkan Bu Ferry itu mabuk. Iya. Jadi dari awal udah ditentukan itu nggak boleh mabuk. Iya. Jangan di tempat 3 ini karena kalau mabuk di tempat 3 ini apa yang gua harapin dari lu gitu kan. Iya betul. Kalau mabuk sampai tepar tidur nggak nonton jadi nggak dukung. Ngeganggu kalau ribu ya. Iya. Oke. Jadi memang ya anak muda ini yang jelas apa tadi karena dia mudah ngikutin. Nah makanya ada dengkotnya perlu ngasih ini unjuk energi positif betul. Nah kita masuk tema JIS nih Bi. Ini kan bajunya nih Jakarta International Stadium. Jadi nanti kita bakal tayangin, tadi kita jalan-jalan ya di JIS. Nanti kita bakal tayangin. Jadi ntar teman-teman ini kemegahan dan keindahan JIS akan kita coba lihat lah. Tapi mungkin beberapa kata dari Abi deh tentang apa ya kesan gitu. Buat Abi JIS ini tuh apa sih dalam hidup seorang Abi Irlan? Nah, kalau JIS sebagai supporter itu kan stadion ya. Stadion itu kan rumah ibadahnya supporter. Oh iya benar, rumah ibadah. Ya rumah ibadah kita bilang karena tempat kita untuk berkusyuk nonton bola. Iya benar. Untuk bermunajat karena emang isinya nonton bola itu kan pasti banyak ada doa juga di sampingnya. Ada doa juga, nah kayak gol ya. Iya. Munajat gitu kan. Dan itu JIS itu ya salah satu tempat stadion kebanggaan kita. Kenapa kebanggaan? Karena memang dari awal kita jadi The Jack ketika Stadion Menteng digusur, diganti Lebak Bulus digusur juga.
kan kita nggak punya kandang lagi. Oh, benar. Jack tuh selalu teriak tuh. Iya, minta ini ya. Jakarta kok nggak punya stadion. Iya, benar. Dari beberapa gubernur yang baru tercapai kemarin pas zaman Bang Anies. Makanya kita luar biasa banget bangganya, gembiranya. Ada stadion dibangun buat Jackmania. Bahkan terakhir di kepemimpinan Bang Anies kan sempat beliau ngasih Ini ucapin langsung kan bahwa JIS ini buat Jackmania Persija. Itu kan jadi luar biasa. Iya benar. Bangga banget, luar biasa, excited banget. Dan memang didukung oleh ya kemegahan itu JIS. Iya. JIS itu kan salah satu stadion termegah. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia tuh. Benar. Gua bisa banget bilang itu yang termegah di Asia. Kenapa? Nah standarnya bola sekarang kan itu harus one seat ya. One ticket ya. Jadi satu bangku itu satu tiket gitu kan. Dan jumlahnya JIS termasuk yang terbesar sampai 80.000 ya. Gitu. Iya. Biasa 3 tingkat gitu. 3 tingkat. Dan bedanya JIS dengan GBK. Kalau kita duduk paling atas kan GBK kecil deh pemain. Iya. Kalau ini kita tetap masih bisa dekat ya. Gak jauh gitu. Benar. Jadi itu luar biasa. Tadi kok bilang juga ke Abi Irlan, apa namanya, ini stadion dari mana aja angle-nya itu. Iya. Cakep bener gitu. Iya, barat terus. Benar. Jadi kita bersyukur banget akhirnya Persija punya kandang. Ya, makanya sampai bajunya ini. Iya, hampir anak Jack ketika JIS udah mau berdiri, Iya. itu hampir semuanya pasti punya baju ini ya. bernuansa JIS. Hampir semua Core Wheels, semua Iya. Jadi coba aja googling, baju bertemakan JIS itu pasti banyak. Karena saking excited teman-teman kan. Iya. Jadi Excited. udah puluhan tahun nunggu kan? Iya, puluhan tahun. Kan? Iya benar, sejak Lebak Bulus dulu udah nggak ini. Kalau GBK kan ibaratnya bareng-bareng lah ya. Bahkan itu bukan hanya Jackmania ya. Iya. Hampir semua supporter di Indonesia pasti pengen banget nonton bola itu di JIS. Benar. Pasti pengen banget. Karena ya. Nah tadi pokoknya ntar kita bakal tayangin nih Bu. Review kita di JIS. Di JIS ya. Oke. Nah kita masuk ke tema berikutnya nih Bis. Jadi kan tadi kegelisahan udah kita sampein lah, udah banyak lah kegelisahan. Ini Romani denger ini juga nih. Kan kalau kita agak bahas politik dikit, nih 2024 bakal ikut terjun juga nih kira-kira. Nah terjun ini juga nih, kontribusi nih kayaknya nih. Nah mungkin di forum ini, di sini kita mau dalami apa ya, motivasi Abi lah gitu kan. Termasuk kayak ya kalau gue sih berpikir ya dalam tanda kutip ya, kan politik itu kan sarana ya. Jadi politik itu bagian dari sarana orang berkontribusi lah. Yang jelas mirip-mirip supporter gitu kan Bi. Lo boleh kita beda baju, lo boleh, tapi yang penting ya kita cintai klub kita cintai dan tidak ada permusuhan itu. Nah tadi balik motivasi dan gimana nih ya Abi kiprahnya selanjutnya nih. Iya. Iya emang bener sih Bang Faris ya. Jadi 2024 mencoba ini sih sebenarnya mengukur amanah, mengukur kemauan, mengukur harapan anak Jakarta gitu kan. Iya benar. Gue nyebutin anak Jakarta karena lagi-lagi kan anak Jakarta nih walaupun kita ibu kota, kita tinggal di kota metropolitan, yang semuanya serba ada gitu kan. Cuman kita merasa terpinggirkan gitu. Terpinggirkan apa? Gue di supporter pendukung Persija, kita merasa terpinggirkan gitu. Terpinggirkan, kita nggak bisa nonton bola di kandang kita sendiri gitu kan. Kita dari dulu terbiasa gitu, kita diusir. Kita mainnya nggak di ibu kota. Dari keliling tadi ya. Iya. Kita susah tuh untuk pakai di GBK. Terus apa lagi? Seakan-akan nih kalau Bung Ferry bilangnya anak Jakarta ini kita hidup udah di kotak-kotakin nih. Jadi anak selatan, utara, anak selatan. Karena di masing-masing wilayah tuh kita udah dikasih fasilitas yang membuat kita nggak mau bersosialisasi. Iya, jadi nggak mau ketemu gitu ya. Jadi udah lu disibukin anak selatan, wah bangga misalnya ada fasilitas yang ada di selatan, utara, barat segala macam. Nah, gue pengen anak-anak Jakarta itu
ya bisa ngerasain enaknya Jakarta, enaknya sebagai orang Jakarta kita nikmatin. Nikmatin apa? Misalnya fasilitas umum aja. Kita harus bisa nikmatin nih. Yang tadinya kita nggak bisa nikmatin, jelas sekarang kan bisa dinikmatin nih. Betul. Fasilitas umum, RPTA itu kan Udah banyak. waktu kan. Itu tuh. Iya. RPTA itu tuh wilayah-wilayah terkecil kan. Betul. Jadi punya taman ya. Punya taman kan. Tempat untuk kita bersosialisasi, tempat kita untuk temu tetangga gitu kan. Anak-anak kecil. Tempat senam ibu-ibu. Terus meningkat pas zaman Anies dilanjutin lagi yang lebih luas. Iya. Tingkat apa tuh? Kecamatan. Nanti ya kan. Kayak Tebet Eco Park gitu. Beberapa taman lagi. Banjir yang diberi. Namanya banyak kan tempat-tempat untuk kita berkumpul. Terus apa lagi? Kayak gua akan lapangan juga ada bang tuh, lapangan Ingup bang. Kalau lapangan Ingup itu sih? Itu di beberapa ada tuh, yang lapangan umum tapi standarnya bagus lah gitu pokoknya. Lagi transportasi kan? Sekarang nikmatin transportasi umum, mudah, murah, terintegrasi, nyaman dan terintegrasi. Betul. Udah benar-benar enak banget. Belum lagi pedestrian. Jadi itu yang gue bilang tadi, harapan, impian, kemauan anak-anak Jakarta itu pengen gue formalitaskan gitu. Jadi kita bisa menikmatin oleh Pemda yang mengakomodir. Nah sekarang kita pengen lebih formalitasin lagi nih. Diformalitasin seperti apa? Salah satu yang bisa kita lakuin, yang kita bisa jalanin kan melalui pemilihan umum. Ya, jadi bentuk ininya gitu ya, Bi, kontribusinya. Betul. Karena kayak Persija atau Jackmania ketika sulit berkomunikasi dengan Pemda, kan kita punya wakil nih nanti. Betul. Itu harapan gue sih kayak gitu. Jadi untuk komunikasi yang tersumbat itu kita bisa formalitasi melalui wakil kita yang ada di DPRD nantinya. Wah, cocok berarti. Jadi ini juga bentuk konkret tuh ya. Bentuk konkret. Menjadi perwakilan ya dari inilah generasi anak-anak Jakarta. Jadi kalau boleh spill di sekolah anak sekarang spill nih Bi. Nanti berjuangnya di mana? Di daerah mana Bi? Selatan. Selatan. Oh, kampung ya, kampung sendiri ya. Kampung lahir ya. di 27 di kecamatan apa itu? Kecamatannya ada 5 ya. Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Sanggerahan, Cilandak, Setimbu. Oh, jadi 5 kecamatan itulah ya. Udah ada partai nomor urutnya nih. Alhamdulillah. Udah ada. Di mana berjuangnya? Di PKS. Dari dulu gua akan simpatisan lah ya. Bisa bilang sebagai, emang nggak pernah jadi pengurus ya, tapi simpatisan karena gue lebih siplok, lebih percaya partai ya. Siap. Kalau bisa milih sih nomor 12 pengennya. Jadi kayak nomornya Jackmania, supporter. Ke 12. Iya benar. Tapi nomor berapa aja nggak masalah sih. Nomor berapa kalau boleh tahu? Kalau sekarang? Kayaknya sih nomor terakhir, nomor 10 ya. Iya. Yang sesuai juga lah. Iya. Pemain kapten Subasa. Messi, benar. Jadi akan itulah turut kontribusi lah ya. Betul. Tapi gue penasaran nih, respon orang gimana Bi? Ini kan, Irlan nih, supporter, istilahnya garis keras apa-apa Jackmania terlihat. Kayaknya belum banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu. Hanya baru teman-teman dekat aja. Jadi memang belum di apa sih? Dikenalin banget ya. Memang belum masanya kali ya. Iya. Belum mulai turun langsung lah. Cuman baru beberapa teman dekat aja yang ngedekat. Tapi responnya gimana tuh? So far responnya positif sih. Walaupun ada yang kaget pasti ya, Bi. Akhirnya ya kok malah ini sih politik gitu. Politik karena ada harapan lain kan. Karena bagi gue politik itu kan salah satu cara kita untuk merubah gitu kan. Kalau kita merubah di luar kayak agak susah gitu. Atau kita untuk merubah, cara satu kita untuk berjuang, bergerak ya kita terjun. Tinggal bagaimana kita bisa membawa diri aja kan ketika di dunia politik. Betul. Kesan itu gue yakin kan karena gue di supporter, banyak teman-teman di dunia bola, banyak teman-teman juga yang di dunia drama lagi yang minimal mereka bisa membentengi gue gitu, membantu. Betul. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya, jadi gimana caranya juga ini menepis ini Bi. Jadi jangan sampai ya elemen kayak supporter bola tuh jadi apatis sama politik gitu Bi. Iya. Jadi mau nggak mau kan tuh bagian dari ya satu kesatuan gitu. Lagi tadi kan gue bilang
Jackmania ini atau Persija kan kita sering terusir tuh, kayak di Jakarta. Iya. Karena komunikasi atau karena kita nggak punya orang yang di atas gitu yang untuk memperjuangkan suara kita. Iya. Nah, mudah-mudahan ketika kita ada pasti, mudah-mudahan kita bisa perjuangin lah melalui Betul. wakil kita. Apalagi kemarin kan pertandingan terakhir Persija kan susah kita main di Jakarta. Akhirnya ketua umum kita Diki, beberapa pengurus pusat, pengurus inti bertemu dengan anggota dewan kan, ketua DPD saat itu. Alhamdulillah kita bisa main di Jakarta di GBK pertandingan terakhir tuh. Kan butuh benar ya. Iya. JIS juga kan dibangun karena dukungan politik pasti sih. politik. Akhirnya bisa dibangun. Iya. Jadi emang kita nggak bisa pisah. Tinggal bagaimana kita membawa organisasi kita ini kan memang Jackmania itu kan netral ya. Iya. Tidak berpolitik. Nah, itu penting. Jaga itu. Bahasa agamanya kan marwah ya. Iya, benar-benar. Marwahnya Jackmania kan harus Lebih besar dari ini cuma sekedar politik lah. betul, politik. Ya. Inspirasi. Hak pribadi ya. Jadi untuk organisasi udah tetap kita jaga marwah ini. Iya. Tujuan kita juga nanti buat sini kan. Iya. Jadi juga kita menepis lah istilahnya, kita membawa ini politik gitu kan ya. Jangan karena Iya, karena tadi marwahnya lebih besar dan historisnya lebih panjang. Jackmania udah ada lebih. Betul. Alhamdulillah kan baik dengan kita hubungannya. Iya. Kita bisa ngejaga itu. Kita nggak ngelihat partai apa, kita nggak ngelihat agama apa. Jackmania kan bineka tunggal Persija. Bener, cocok. Berbeda-beda tetap satu. di dalam Betul. Iya bener. Soalnya saya juga punya teman banyak tuh, intinya pasti kan latar belakang apapun, partai apapun, ya kecintaan dia sama Persija ngumpul di Jackmania. Jadi agama pun. Iya benar. Emang enaknya sepak bola gitu sih. Betul. Semua istilahnya lepas baju, lepas latar belakang, bareng-bareng. Football for Unity. Football for Unity. Penting itu football for unity. Oke, ini terakhir nih Bi, sebagai kalimat penutup lah. Mungkin kita kalau kata anak sekarang minta kata-katanya dong gitu. Jadi apa nih pesan ya buat anak muda, buat supporter lah. Ya, untuk di masa akan datang lah intinya, ke depan tuh seperti apa harapannya Bi? Ya, buat lagi-lagi selalu akan gue bilang, lo bisa keren, lo bisa fanatik, lo bisa loyal, cinta Persija, militan Persija, tanpa harus menebarkan kebencian. Lo udah keren banget. Ya, Betul. jadi cinta Persija nggak harus mengorbankan nyawa, harus menebarkan kebencian. Benar. Jadi semua keindahan itu jangan dirusak sama tadi ya, emosi sesaat, amarah sesaat, kebencian sesaat. Thank you banget. Sip, thank you banget Bang. Abi Irlan. Udah diundang-undang kemarin. Sukses selalu. By the way ini saking terbuai oleh pertanyaan sampai sih lupa makan, lupa minum. Iya makanya. Oke, thank you. Sukses buat Abi Irlan, buat pencalekannya, buat Jackmania juga. Saya ini juga meskipun belum punya KTA, Abi. Tapi insya Allah besok kita bikin KTA-nya. Tapi dari kecil saya itu pokoknya nonton dan dukung Persija. Insya Allah Persija maju terus. Thank you teman-teman semua. Kongko di episode pertama, Komat Kamit bareng engkau. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang jelas ini forumnya kita ngobrol anak-anak muda ya, Jakarta Selatan khususnya. Kita ngobrol, ketemu senior, ketemu orang-orang hebat. Kita ambil inspirasi dari mereka. See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.